Berarti sebetulnya, mohon maaf ya, istilahnya nggak budek. Kita semua sebenarnya udah terbuka, hanya saja apa, untuk membedakan, itu yang menjadi kendala. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu Saudara semuanya, berjalan dengan Roh Kudus, terus memakukan kedagingan, menyalibkan kedagingan, dan terus berjalan mengikut Tuhan, saya percaya itu lama-kelamaan makin presisi, makin akurat. Ya, memang apa yang dialami oleh Ibu Eva ini bukan sesuatu yang baru, Bu. Semua mengalaminya, termasuk mungkin saya, ya. Eh, dalam perjalanannya waktu untuk mengenal suara Tuhan, masih bimbang mana yang dari Tuhan ya, mana yang enggak ya, seperti itu kira-kira. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, eh, itulah pentingnya kita untuk praktek, ya, terus belajar, mendengar, menangkap. Nah, saya menyarankan Bapak Ibu Saudara coba belajar menuruti hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Saya rasa waktu kita membahas tentang Remoka Intensive Class, saya kasih satu pagar ya, supaya Bapak Ibu Saudara tahu pagar yang satu adalah sesuai kebenaran firman, ya. Dan yang kedua adalah kita tahu prioritasnya, seperti itu. Dan punya hati yang apa, Saudara? Hati yang tulus, hati yang murni. Serta kita terus berjalan dalam menyangkal diri dan memikul salib. Supaya hal itu atau suara Tuhan yang kita sedang pelajari itu mulai peka, kita mulai tajam, kira-kira seperti itu. Ya, oke, nanti kita di akhir pemuridan ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun kita akan membahas dulu materinya ya. Oke. Saya akan putarkan satu video lagi. Ini mungkin dulu pernah Bapak Ibu Saudara lihat, tapi saya coba kasih tahu satu video ini ya. Ini ada satu tes di mana orang-orang mencoba memanggil domba-domba. Ini bukan gembalanya, ini orang yang berbeda. Dia coba panggil domba-domba ini, dan apa yang terjadi? Cuek. Dia nggak dengar. Nah ini yang tes terakhir, tes yang ketiga. Oh bukan, beda orang lagi, satu orang lagi ya. Jadi ada 3 orang yang berbeda mencoba untuk memanggil domba-domba itu, dan masih cuek, masih budek. Nah, ini ada gembalanya. Lihat. Dia mulai ada perhatian. Lucu ya? Oke. Ini menjadi satu bukti sebelum kita masuk membaca di materi ini. Oke. Kita baca dulu ya. Mengenal suara Tuhan. Walaupun topik ini, sebentar, saya akan berbesar sedikit supaya enak dibaca. Oke. Walaupun topik ini telah dibahas dalam pelajaran 34, perlu dibahas lebih lanjut dan lebih luas. Hal mendengar suara Tuhan ini sekali lagi dalam rangkaian pembahasan hidup di dalam roh. Nah, tanda Anda domba-dombanya. Seperti tadi di video ya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat sendiri. Banyak orang mengaku Tuhan Yesus sebagai gembala dan Tuhan mereka, tetapi tak pernah mendengar suaranya. Orang-orang ini tak pernah melakukan perintahnya, tetapi mengikuti gembala lain yang bukan gembala Tuhan Yesus alias tersesat. Kemampuan mendengar suara Tuhan adalah hal yang mutlak.
harus tumbuh di dalam hidup rohani Anda. Sama seperti yang bayi yang sehat akan belajar mendengar dan berbicara, mengenal suara orang tuanya, lalu berkembang juga untuk mendengar berbagai suara yang lain. Demikian halnya bayi rohani harus belajar mendengar suara Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Kemudian mengembang untuk mendengar suara-suara lain di dalam alam roh. Manusia baru yang terdiri dari roh yang telah dilahirkan baru dan jiwa yang baru yang terdiri dari buah Roh Kudus memiliki indera rohani. Sejak seorang dilahirkan baru, indera rohani ini harus dilatih untuk menangkap hal-hal di alam roh. Yang pertama harus dikembangkan adalah telinga rohani. Anda mendengar suara Roh Kudus, Tuhan Yesus atau Allah Bapa di dalam hati sebagai intuisi. Nah, saya langsung baca dulu ayat-ayatnya ya. Yohanes pasal 10 ayat 14, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat yang ke-16, tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam tulisan ini jelas kita diberikan satu penjelasan ya bahwa kalau kita mengaku bahwa kita itu adalah murid-murid Tuhan dan Tuhan itu menjadi gembala kita, kita kan layaknya seperti domba-domba itu ya, Saudara ya. Jadi kita harusnya kenal siapa gembala kita. Nah, kebenarannya buat kita semua Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita pahami hari ini di dalam kekristenan kita sebagai orang percaya, mendengar suara Tuhan itu bukan sesuatu hal yang muluk-muluk. Mendengar dan mengenal suara Tuhan itu bukan sesuatu hal yang langka di dalam kekristenan. Ini kita harus sepakat dulu, kita harus percaya dulu Saudara, amin. Bahwasanya dalam mengenal suara Tuhan, dalam mendengar suara Roh Kudus Tuhan Yesus atau Allah Bapa, itu bukan sesuatu hal yang mustahil buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena apa? Proses kelahiran baru yang kita alami melalui kasih karunia Tuhan Yesus itu menjadikan roh kita dilahirkan kembali. Yang mana Senin lalu kita sudah membahas ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, beda level antara roh manusia dengan roh Tuhan. Itulah yang membuat ada jarak yang begitu luas. Ada gap yang begitu jauh antara Tuhan dengan manusia. Tapi kasih karunia Tuhan kita telah terima pada saat kita undang Yesus masuk menjadi Tuhan, menjadi juru selamat di dalam hidup kita, yang bertahta di dalam hati kita. Saat itu level roh kita setara lagi, Saudara. Nah, ini dasarnya, ini elementerinya, Saudara. Ya, bahwasanya orang yang sudah dilahirkan baru, rohnya dilahirkan baru. Tujuannya apa? Supaya ada koneksi kembali, supaya bisa satu frekuensi lagi, supaya ada satu gelombang lagi, satu gelombang dengan Tuhan, Saudara. Amin. Nah, itulah sebabnya saya katakan bahwa orang Kristen dalam menangkap, mengenal, atau mendengar suara Tuhan bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Ya, bukan sesuatu hal yang langka, Saudara. Karena mungkin gini ya, kita pernah punya satu paradigma bahwa yang bisa dengar suara Tuhan kan hamba-hamba Tuhan yang dipakai, yang luar biasa segala macam. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu Saudara pecahkan paradigma itu, oke, bahwasanya siapapun orang yang mau percaya Yesus, rohnya sudah dilahirkan kembali. Sehingga dalam mendengar suara Tuhan itu bukan sesuatu hal yang
langka, bukan sesuatu hal yang mustahil, bukan sesuatu hal yang mungkin dikatakan, "Ah, kamu terlalu muluk-muluk jadi orang Kristen. Yang bisa dengar suara Tuhan kan orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dipanggil khusus, orang-orang yang dipakai luar biasa." Saya mau katakan, tidak. Siapapun yang mau percaya, yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Amin. Nah, pertanyaannya yang kedua adalah gini, kita udah menjadi orang Kristen berapa tahun? Halo? Kita sudah bertahun-tahun. Betul tidak ya? Jadi kalau kita sudah menjadi orang percaya bertahun-tahun belum bisa mendengar suara Tuhan, nah inilah waktunya saudara untuk kita mengambil satu komitmen, untuk mengambil satu keputusan bahwa oke, saya harus belajar dari sekarang. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah saudara, Dia adalah Tuhan yang hidup, Dia Allah yang hidup. Dan kita semua butuh arahan dari Tuhan. Betul tidak ya? Setiap masalah, setiap pergumulan yang kita hadapi saudara, kita membutuhkan siapa? Membutuhkan Tuhan. Jadi bisa bayangkan saudara, kalau kita tidak mau pernah belajar untuk mendengar dan mengenal suara Tuhan saudara, kita akan punya pergumulan, kita akan punya masalah, kita akan punya problem besar. Karena apa? Kita akan selalu bergumul, kita akan selalu jatuh bangun dan bingung. Tuhan tuh sebenarnya maunya apa ya? Karena setiap masalah yang kita hadapi, saudara, kita butuh arahan. Kita butuh satu petunjuk yang jelas dari siapa, saudara? Dari Tuhan. Amin. Makanya, yuk kita mau belajar. Nah, mungkin bagi yang sudah mulai mengenal, bagi yang sudah bisa menangkap, jangan pernah berasa puas. Jangan pernah berhenti dalam satu titik, saudara. Karena apa? Kemurnian hati kita akan menentukan kedalaman dan seberapa otentik suara yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Amin. Ya. Jadi ini yang perlu kita renungkan, itu yang perlu kita ambil keputusannya, saudara. Dan satu hal yang tadi dikatakan bahwa pada saat kita lahir baru, itu kayak bayi yang terlahir, saudara. Di mana tadinya kita udah serba dilayani, kita hanya butuh nangis, pertolongan-pertolongan itu pasti datang. Dan itu kita alami saat kita menjadi petobat baru, betul tidak? Ya, kita merasa jadi petobat baru tuh kayaknya kita berdoa, kita butuh apa, cepet banget pertolongannya secepat kilat gitu. Mujizat demi mujizat sering kita alami, saudara. Dan sadari bahwa kerohanian kita ya layaknya kayak secara harafiah yang dari bayi akan bertumbuh kanak-kanak, remaja, dewasa, dan dewasa penuh. Oke, karena kedewasaan itu bukan hanya dalam satu level kita sudah dewasa, enggak. Kedewasaan seseorang satu dengan yang lain itu enggak sama, ada beda-beda, ya, ada kedalamannya. Maka kita harus mencapai satu kedewasaan penuh sama seperti Kristus. Nah, saudara, pada saat kita lahir baru, kita seperti bayi. Mungkin kita cuma satu arah berdoanya, which is nggak salah, ya. Tapi itu proses yang Bapak Ibu Saudara harus ketahui, itu proses di mana kita bayi-bayi, kita masih bayi dan anak-anak Saudara. Tapi kalau Anda, Bapak Ibu Saudara semua sudah jadi orang Kristen yang bertahun-tahun, harusnya kan ada pertumbuhan, betul tidak? Nah, layaknya juga bayi bayi secara jasmani Saudara, kepekaan indera rohaninya juga terbatas. Cuman bisanya ngelihat-ngelihat atap, ngelihat-lihat muka gitu, masih mengenal, masih mulai, kepekaannya masih baru terlatih, seperti itu. Betul ya? Dan biasanya yang pertama dikenal oleh bayi itu adalah siapa? Tentu suara suara orang tuanya, ibu dan bapaknya ya. Nah, barulah dia mengenal, oh ini kakeknya, ini neneknya, ini kakaknya, dan seterusnya, saudara. Nah, sama seperti pertumbuhan rohani kita. Awal mula tadi pasti juga budek. Pasti juga buta, tanda-tanda petik ya. Budek di alam roh, buta di alam roh, terus penciumannya, indera penciumannya di alam roh juga belum terlatih. Rasa pengecapnya juga belum terlatih. Istilahnya kalau mau makan serba enak aja dan enak banget.
Kalau kita sudah dewasa kan bisa lebih peka ya. Ah, ini terlalu asin. Oh, ini kurang garam. Oh, ini kurang merica ya. Seperti itu Saudara ya. Kalau kita makan masakan-masakan misalkan di luar seperti itu. Tapi kalau masih bayi atau anak-anak yang dia tahu itu hanya apa? Enak, enak banget dan nggak doyan. Belum bisa ngerasain, oh ini kurang itu. Belum. Kenapa? Indra kepekaannya belum terlatih, Saudara. Sama seperti kita. Ya, ketika kita masih bayi rohani, yang lain kok dia bisa berbahasa roh, dia bisa melihat-lihat, kok dia bisa dapat ini, dapat itu ya. Karena apa, Saudara? Mungkin kita belum terlatih. Oke? Dia belum terlatih. Nah, sekarang mulailah, Saudara. Nah, dari indera panca indera manusia yang dimiliki ada berapa? Ada 5 ya. Coba apa aja? 1 mata, 2 mendengar, terus mencium, terus mengecap Lidah. dan Lidah. merasa. Betul ya? Merasa. Ada 5 ya. Nah, pada saat kita dilahirkan baru, Saudara, ada 2 manusia sebetulnya di dalam diri kita. Manusia secara fisik dan manusia secara roh. Jadi, bahasa yang kita sering dengar kan gini ya, ada alam materi, ada alam supermateri atau yang dikenal dengan supernatural atau alam roh kalau Anda sering dengar kira-kira seperti itu. Selalu ada 2 sisi. Kalau kita punya tubuh secara jasmani, ada tubuh secara rohani. Tubuh jasmani itu ada 5 panca indera. Tubuh rohani ada berapa, Saudara? Ada 5 juga. Bisa ngelihat di dunia alam supranatural, bisa mendengar di dunia supranatural, bisa mencium di dunia supranatural, bisa mengecap di dunia supranatural, dan bisa merasakan di dunia supranatural. Itu bukan sesuatu hal yang asing. Good news ya, amin. Tapi gini, jangan terlalu ambisius. Pak, saya pengen lihat-lihat di alam roh tuh kayak apa ya. Salah nggak? Enggak salah, Saudara. Cuman masalahnya adalah gini loh, kita harus pastikan, Saudara, bahwa landasan iman kita, jangkar kita harus kuat dulu nih. Jangan hanya gini, landasan iman kita masih rapuh, atau kita masih punya gambar diri yang mungkin masih acak-acak ya, kita masih punya luka batin, kita masih dalam tahap pengenalan akan Tuhan, terus punya satu kerinduan pengen lihat-lihat di alam roh. Ini akan menjadi masalah loh, ya. Nah, ada satu tips buat Bapak Ibu Saudara. Dari kelima panca indera roh secara natural yang kita sudah miliki, ada satu panca indera yang Bapak Ibu Saudara boleh kejar dari sekarang, yaitu apa? Dalam hal mendengar. Oke. Pernah nggak Bapak Ibu pengen pergi ke satu tempat atau Anda dikasih satu resep roti untuk bikin roti atau masakan. Nih, gulanya sekian, terasinya sekian, ini sekian. Suruh ngeliat tok, tapi nggak dikasih prakteknya. Bandingkan, kalau Anda nggak usah ngeliat resepnya, Anda ditelepon sama temannya. Bu, caranya bikin roti bolu gimana ya? Coba siapin ini dulu, siapin itu dulu. Nanti ininya kalau udah masak baru tuangin segala macam. Saya mau tanya, kira-kira Anda terbantu yang pertama atau yang kedua? Ngelihat resepnya tok atau ditelepon, diarahin? Jong, ayo. Satu atau kedua? Kenapa kedua? Yang kedua. Kenapa yang kedua? Komunikasinya 2 arah, Pak. Komunikasinya 2 arah, dapat arahan jelas, betul ya? Betul ya? Ya. Setuju ya? Nah, itulah sebabnya, Saudara, untuk mengenal dunia roh itu begitu luas, begitu complicated. Saya mau sedikit kesaksian, Bapak Ibu Saudara.
Mungkin saya jarang menceritakan ini ya, tapi ini sudah waktunya kita udah mulai belajar akan bicara tentang kuasa, tentang otoritas ya. Dan saya akan mulai bicara tentang hal-hal yang mungkin tidak natural atau akan bicara tentang dunia roh. Nah, eee, saya background dari orang yang drugs, yang memang tidak mengenal Tuhan, tadinya seperti itu ya. Kenal Tuhan karena betul-betul Tuhan bicara di dalam hati saya secara kuat, suruh meninggalkan pekerjaan. Oke, saya tinggalkan, Saudara. Oke, tapi nggak langsung. Ya, saya pernah bersaksi hal ini, saya tidak lanjutkan. Anyway, dalam perjalanan rohani saya sampai detik ini, Saudara, yang membantu, yang menolong di dalam pengalaman-pengalaman rohani saya adalah apa? Sebetulnya, sesungguhnya adalah di dalam dunia roh. Percaya nggak? Banyak vision, banyak pernyataan yang Tuhan taruh, yang Tuhan kasih lihat. Saya mulai dari awal dulu ya. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu, saudara. Em, waktu waktu saya di awal-awal, saya tuh dapat vision pertama gini ya, tentang pengangkatan. Ya, itu tahun 2010 tentang pengangkatan. Ada di satu momen, ada di satu satu situasi, saya berada dalam satu situasi yang sangat eh mencekam. Ya, situasinya mencekam kayak dunia itu chaos banget ya, dunia itu kayak jungkir balik segala macam. Dan anehnya di situ roh saya menangkap, hati saya menangkap bahwa itulah hari pengangkatan. Dan betul, saya melihat ada orang-orang di sekitar saya, nggak semua, tapi ada beberapa yang mulai terangkat. Tiba-tiba, zup, zup, hilang gitu, saudara. Dan salah satu yang saya lihat, yang saya kenal adalah Pak Andreas pada saat itu, beliau juga nggak ada. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya nggak ikut pengangkatan. Sedih nggak? Sedih. Bangun-bangun itu saya stres. Mood saya udah nggak karuan, terus terang. Lalu saya bawa dalam doa. Tuhan, apa ini maksudnya? Dia cuma kasih tahu gini. Di hati saya nangkap, ada suara jawabannya gini. Dia nangkap gini. Ya, hari ini, kalau hari itu datang, kamu belum bisa terangkat. Waduh. Ya bersyukurnya saudara, karena itu Tuhan, jadi saya tidak insecure ya, saya tidak tertuduh, aduh saya nggak terangkat gimana nih segala macam. Cuman iya ngerasa sedih iya gitu. Cuman Tuhan kasih satu pesan bahwa kalau hariku tiba hari ini, kamu belum masuk. Kenapa Tuhan? Kamu masih perlu banyak mengenal aku. Kira-kira jawabannya seperti itu, saudara. Ya udah, akhirnya dari satu mimpi itu, saudara, saya dapat jawabannya. Setelah dapat jawabannya, ya udah, saya terus cari Tuhan, saya terus belajar, baca buku-buku, saya baca Alkitab segala macam dan terus mendevelop atau membangun atau belajar chatting, dengerin suara Tuhan, saya tulis walaupun tulisan saya pada saat itu seperti dokter, saudara. Kenapa? Karena saya malu. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang mengalami ya. Kalau Anda pertama awal-awal dengar suara Tuhan ya, kira-kira gini. Awal-awal Anda cuma dapat iya atau tidak. Kalaupun panjang Anda cuma mendengar ini, aku mengasihimu. Aku Tuhan Allahmu. Sujudlah, sembahlah aku. Kira-kira kayak gitu deh, ya kan? Dilihat ya, ada yang punya pengalaman sama. Nah, barulah nanti dia akan mulai bicara, saudara. Dia akan mulai bicara, entah itu Roh Kudus atau bahkan itu Bapak sendiri bilang, anakku, aku punya rencana besar dalam hidupmu. Aku akan menanggung keluargamu, bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Mulailah di situ ada nubuat-nubuat untuk hidup kita segala macam. Nah, saat awal-awal dengar itu saudara, saya itu malu. Malunya karena apa? Takut seperti mungkin Bu Eva tadi. Masih pakai pikiran gitu ya. Ini benar nggak ya dari Tuhan segala macam. Yang penting apa saudara? Saya tulis aja. Tahu juga nggak ada yang suaranya bilang, ambil barang itu. Nggak ada yang, untuk merugikan orang, Saudara. Malu iya, saya nggak berani. Bukunya masih saya simpan. Di situ, bener kayak dokter gitu, pokoknya udah saya tulis, saya seret nulisnya, karena saya malu. Nah, setelah sekian waktu, Saudara, apa yang terjadi?
Saya didorong untuk membaca buku itu. Mulai saya buka, saya baca. Hati saya beda. Ah, ini gak mungkin kalau saya ini. Ini Tuhan ini pasti. Gitu saudara. Dan betul. Apa yang sudah dia katakan saya tulis saudara. Di sekian waktu kemudian itu terjadi loh. Di situ ada mulai keberanian buat saya untuk bahwa itu Tuhan. Oke. Nah, nyambung kepada mimpi itu tadi ya, rapture atau pengangkatan itu tadi saudara, kira-kira 6 bulan berikutnya, kalau saya tidak salah 4 sampai 6 bulan berikutnya. Saya kira mimpi lagi, hal yang sama saudara. Ini benar-benar nggak dimasuk akal, ya. Dan saya nggak minta, tiba-tiba aja gitu ya. Saya dapat mimpi dalam suasana yang mencekam seperti tadi di awal. Jadi begitu mimpi itu, nah ini lucunya. Kalau roh kita dalam satu gelombangnya dengan Tuhan, saudara, kita tahu itu mimpi, kita tahu itu penglihatan. Percaya nggak? Dan saya pernah cerita sama istri saya gini, di dalam mimpi, saya bisa mimpi, saya sadar, saya sedang mimpi. Bingung nggak? Nggak masuk akal gitu ya. Tapi sampai hari ini kalau kalau Tuhan izinkan saya bermimpi gitu ya, ini kok sulit banget atau dalam keadaan mencekam gitu, saya sadar dalam roh, saya ngimpi nih, ngapain saya susah payah, saya bangun ting, bangun. Nah inilah yang menjadi satu kebenarannya ya, dikatakan bahwa ketika roh kita terus dikasih makan dengan kehidupannya Tuhan, saudara, dengan firman segala macam, roh kita akan selalu berjaga-jaga, betul tidak ya? Di alam roh. Walaupun tubuh kita, fisik kita istirahat, tapi tubuh roh kita terus berjaga-jaga. Ya. Nah, lanjut kepada mimpi itu tadi. Nah, waktu mimpi yang kedua, hal yang sama, saudara. Dalam keadaan yang mencekam, saya sadar di dalam roh itu rapture. Saya mulai ngelihat, mulai terangkat, set, sep, sep. Tapi saya belum terangkat. Saya nggak terangkat ya. Gitu. Terus ada satu malaikat yang lewat di depan saya, kira-kira seperti itu. Terus saya panggil. Saya panggilnya lupa apa, pokoknya, woi sini gitu. Dia bawa kitab gulungan gitu. Saya tanya. Intinya pertanyaan saya gini. Namaku ada nggak di situ? Namamu siapa? Agus Perasim. Terus dilihat. Sekian detik itu dilihat. Oke, kamu ada. Tiba-tiba, sep, saya terangkat. Nah, akhirnya nyambung sudah. Pengalaman supranatural yang saya alami itu pada saat mimpi pertama saya nggak terangkat, mimpi yang kedua setelah sekian bulan saya terangkat. Ya, ini nanti nyambung lagi saudara. Terangkat, nah setelah itu saya sambungin dari menjadi satu puzzle. Oh, oke, berarti memang ada tingkat pertumbuhan nih secara rohani kita. Ya, dari yang tadinya nggak masuk pengangkatan, ikut masuk pengangkatan. Nah, setelah beberapa waktu kemudian, saudara, dapat vision lagi. Nyambung. Visionnya apa? Saya berada di dalam satu tempat. Tempatnya itu yang saya lihat, saudara, itu ada benteng yang sangat tinggi sekali. Bentuknya persegi 4. Ya. Kemudian dari luar ada hiruk pikuk di luar sana, ada pesta, bukan di luar, ada hiruk pikuk di dalam benteng itu, tembok yang tinggi itu, seperti ada pesta, kira-kira seperti itu. Dan ada 4 pintu, saudara. Saya coba mau masuk ke pintu itu, nggak bisa masuk. Saya sampai keliling. Saya mulai lewat, mau masuk ke pintu yang satunya lagi, nggak bisa masuk lagi. Mau masuk ke pintunya satu lagi, nggak bisa masuk lagi. Terus saya tanya, roh saya sadar kembali gini, Tuhan, kenapa saya nggak bisa masuk ke situ? Kamu memang belum layak masuk ke situ. Bangun lagi, saudara. Oke, dari yang tadinya belum masuk generasi pengangkatan, sudah diangkat. Setelah diangkat, ternyata ada level yang harus kita naikin lagi, saudara. Untuk menjadi apa? Ikut dalam pesta kawin perjamuan domba. Anak domba. Nah, akhirnya ya udah, baik. Berarti memang saya belum layak. Oke. Nah, setelah saya berjalan lagi, Bapak Ibu Saudara, setelah sekian waktu kemudian dapat mimpi yang sama lagi. Ini betul-betul Tuhan kalau saya bilang. Ini buat saya secara pribadi ya, Bapak Ibu Saudara ya, dan itu saya pegang dengan iman saya bahwa itu Tuhan gitu. Nah, setelah
Mimpi yang berikutnya, berarti mimpi yang keempat ya. Mimpi yang berikutnya, disitulah saya kayak bawa undangan, saya boleh diizinkan masuk ke dalam satu gedung itu. Ya, tapi apakah setelah dapat penglihatan itu kemudian saya terus enak-enakan? Enggak, kita harus jaga. Dan ada beberapa pengalaman lagi, saudara. Oke, saya akan ceritakan. Tapi lagi-lagi ini ya, disclaimer atau ini catatan buat Bapak Ibu Saudara bahwa ini pengalaman secara pribadi. Terserah Anda mau percaya atau tidak, itu hak Anda ya. Tapi satu mimpi ya, tiba-tiba sebenarnya ada dua ya, tapi kalau yang pertama saya nggak akan ceritakan, tapi yang kedua ini gini, ini ada sambungannya dari yang pertama. Tuhan bawa saya ke dalam satu gunung, gunungnya itu gunung batu yang warna coklat gitu loh ya. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu Green Canyon ya yang ada di Amerika, kira-kira begitu, yang atau kalau di Israel ada apa ya, Bukit Petra atau Gunung Petra kalau saya nggak salah ya, yang warnanya coklat-coklat kayak gitu. Nah, Tuhan bawa saya naik. Ayo naik gunung ini. Nah, di atas gunung itu, Saudara, saya melihat ada satu um, pedang yang tertancap di batu itu. Dan saya melihat ada beberapa orang yang mencoba mencabut pedang itu kesulitan. Dengan sekuat tenaga, pedang itu dicabut tidak bisa. Tapi ketika sosok atau pribadi itu bilang di belakang saya, ngomong seperti ini, coba kamu cabut pedang itu. Saya cabut, itu enteng sekali. Saya berhasil untuk mencabutnya. Lalu Tuhan dari belakang ngomong sama saya, kamu lihat di bawah. Dan saya melihat pasukan berkuda hitam-hitam yang jahat-jahat itu udah banyak sekali. Dan satu pesan dibilang gini, persiapkan dirimu. Lawan atau musuhmu sudah dekat. Begitu saya buka mata, saya terbangun, saudara. Oke, ada satu pesan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan dan itu adalah kasih karunia Tuhan ya. Itu pengalaman yang tidak bisa diusahakan, pengalaman yang apa ya? Natural gitu aja. Dan yang paling penting adalah apa, Saudara? Apa yang tadi boleh saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara? Bukan hanya ngelihat-ngelihat di alam rohnya, tapi selalu ada message. Selalu ada pesan. Itu penting. Jadi bisa kebayang ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya punya pengalaman supranatural bisa ngelihat-ngelihat, tapi kalau nggak bisa dengar, problem, masalah. Nah, mulailah di situ, Bapak Ibu Saudara. Beberapa kesempatan saya salah memakai gift atau satu privilege yang Tuhan berikan itu untuk apa ya? Pakai kekuatan jiwa. Ya, untuk mempengaruhi segala macam. Tapi saya bertobat di situ, Saudara. Itu dulu waktu itu ada saksi hidupnya Pak Dimas, dan itu works, itu berhasil, tapi saya bertobat termasuk membuka mata roh orang yang belum punya dasar kuat. Saya dulu pernah cerita ya di kelas yang sama, ada satu apa sih namanya yang jaga gereja itu namanya istilahnya apa sih? Aduh lupa namanya. Ada yang tahu mungkin? Yang istilahnya yang jaga gereja itu yang Poster. Koster, betul sekali, Mbak Hilda, thank you. Ya, jadi ada koster, satu gereja lokal, dia tatoan, saya coba bimbing dia. Nah, kita main-mainan di dunia roh waktu itu, ngeliat-ngeliat yang serem-serem gitulah kira-kira seperti itu ya. Saya layani orang ini dari manifestasi harimau, serem banget. Sampai di depan muka saya, dia nantang saya. Roh itu ya, maksudnya bukan pribadi ya. Waktu saya doakan tiba-tiba dia manifestasi kayak harimau seperti itu. Dia nantang benar-benar mukanya di depan saya. Dia cuma bilang gini, kamu siapapun, makhluk apapun kamu nggak lebih besar daripada Tuhanku. Aku nggak takut sama kamu. Kamu harus pergi tinggalkan tubuh ini. Kamu harus berlutut bahwa Yesus itu adalah Tuhan buat segala makhluk. Kamu harus serahkan dirimu. Intinya saya bilang seperti itu, saudara. Dan singkat cerita setelah saya bimbing orang ini, saya berada dalam satu tempat dan tempat itu memang terkenal serem. Nah kita masuklah dalam satu gudang.
ya. Saya ngelihat di situ ada makhluk roh yang serem, terus saya tawari sama orang yang saya layani, "Tahu nggak di dalam ini ada makhluk kayak gini?" "Yang bener Gus, coba dong, penasaran gua pengen lihat nih." Ya udah, saya langsung doakan tanpa tanpa minta izin sama Tuhan. Saya tumpang tangan matanya, saya doakan dalam nama Tuhan Yesus, terbukalah mata roh orang ini dan mulai sekarang bisa ngelihat. Dan tahu apa yang terjadi saudara? Begitu dia ngelihat, dia betul-betul drop, dia betul-betul ketakutan. Padahal orangnya nggak kayak gitu. Nah di situ saya tertuduh. Saya jadi ngerti, waduh saya bersalah nih Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan saudara. Orang yang sama, waktu kita nginep di satu tempat, tempat saudara saya, kita tuh lagi doa. Berdoa di samping tangga gitu ya, ini tangga bawah, nah kami itu di sini ada meja, tengah malam, kira-kira 1:30 malam. Kami berdoa, waktu itu awal-awal biasa saya ajak untuk perjamuan kudus. Nah setelah kami waktu kami perjamuan kudus, begitu tutup mata, saya mulai ngelihat saudara, ada makhluk roh kayak nenek-nenek seperti itu, jalannya kepalanya di bawah, tangannya di bawah, kakinya di atas, pakai jubah, dan jubahnya itu, mohon maaf ya, rok panjang yang dia pakai itu nggak kebuka. Serem ya? Nggak bisa dibayangkan kan? Harusnya kan? Kalau kita punya, mungkin anak Anda, cucu Anda kan punya boneka, terus Anda balik, pasti kan roknya kebuka gitu. Ini nggak kebuka. Mukanya serem banget gitu, nakutin banget. Tapi saya lanjutin di situ doa. Terus saya disenggol-senggol sama orang yang saya layani ini. Iya, gue tahu. Terus kita doa aja, boleh doa aja. Lama kelamaan, dek, 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 pelan-pelan, dan itu berhenti tepat di muka kami berdua. Masih merinding sekarang cerita itu. Begitu dia berhenti di depan muka kami, kan kami di sebelahnya tangga ya saudara. Dia langsung teriak-teriak, ketakutan histeris. Terus akhirnya udah, saya tengking, makhluk ini keluar. Saya lagi-lagi saya merasa bersalah di situ. So, Bapak Ibu Saudara, ketika nanti kita akan bicara tentang hal-hal supranatural, please jaga hati, maksudnya jangan terlalu terbawa ambisi untuk pengen ngelihat di dunia roh. Tapi upayakan dulu untuk mendengar suara Tuhan. Karena kalau kita salah-salah ngelihat saudara, Tuhan perlihatkan bahwa dunia roh itu tuh luas banget seperti semesta ini yang gak terbatas saudara. Serius. Dan di situ ada kedalamannya. Sama kayak Anda ke laut ya, paling pinggir cetek gak? Cetek. Warnanya beda gak? Beda. Sungai pun juga sama. Saya diperlihatkan waktu itu nih loh, dunia roh tuh kayak gitu. Kamu berada di pinggiran. Kalau kamu ceritain kamu nangkep ini, belum tentu orang yang lebih dalam lagi ngelihat apa yang kamu lihat itu berbeda. Oh, saya baru paham di situ. Dan problem is, kalau orang itu penuh masih luka, mata rohnya terbuka, ini yang gawat. Karena apa? Dia akan bermain-main di alam roh yang salah. Banyak sekali kamuflase dunia roh yang iblis ciptakan atau bahkan di ruangnya iblis dan dianggap itu sebuah kebenaran. Karena apa? Hatinya salah. Hatinya bermasalah. Nangkap ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi benar-benar loh, ini sangat sensitif sekali saudara. Tapi sebaliknya, kalau hati Anda itu udah punya kerendahan hati Anda sudah settle, udah nggak gampang terluka lagi, Anda punya dasar yang kuat, justru pengalaman supranatural itu akan membantu Anda, menolong Anda, dan bahkan menolong orang lain. Amin. Ini baru minggu kemarin terjadi. Tiba-tiba saya dapat satu mimpi. Dalam satu mimpi itu saya ngelihat ada orang yang sedang menangis, dia sedang bergumul tentang pekerjaan. Oke. Kemudian saya kenal orang ini di dalam mimpi itu. Setelah saya bangun pagi itu, sekitar jam 8, jam 9 kalau saya tidak salah, saya coba WA orang ini. Iya, apa kabar? Saya mau tanya, apakah Anda lagi bergumul dalam pekerjaan? Betul sekali. Oke, kalau betul, saya lanjutin mimpinya ya. Waktu tadi malam saya mimpi, saya melihat
kamu sedang bergumul, kamu sedang nangis. Terus, ini pesan yang Tuhan taruh. Bersabarlah. Kamu akan dibawa, Anda akan dibawa ke satu titik, Tuhan akan gantikan pekerjaan. Jadi saudara, orang ini nih lagi bergumul dalam pekerjaannya. Dia lanjut atau enggak? Nah, di mimpi itu saudara, Tuhan coba bantu. Saya bilang gini, ingat, betapa Tuhan mengasihi Anda. Anda nggak cerita masalahnya, tapi tiba-tiba Tuhan kasih. Artinya apa? Tuhan tuh ngelihat hidupmu. Itu saudara. Jadi pengalaman di dunia alam roh yang memang kita sudah lulus dalam hati yang insecure, hati yang mudah terluka segala macam, itu akan banyak menolong orang. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, nabi-nabi yang Tuhan pakai, rasul-rasul yang Tuhan pakai, wah itu keajaiban-keajaibannya tahu sendiri saudara, betul nggak ya? Kayak contohnya siapa? Ananias. Dia tiba-tiba dipanggil sama Tuhan. Ananias, ya guru, siap. Dia udah kenal. Dia dikasih tugas sama Tuhan untuk apa? Ketemu Saulus. Ada orang namanya Saulus. Aku akan pakai hidupnya, temui dia di jalan lurus. Coba, perbuatan siapa itu sudah? Tiba-tiba Tuhan utus untuk ketemu Saulus. Kerjaannya Ananias cuma apa? Dia hadir, dia datang, dia tumpang tangan. Paulus jadi rasul yang luar biasa. Kerjaan Ananias apa? Coba. Muridin? Enggak. Doa pelepasan? Enggak. Cuma dapat perintah dari Tuhan, dia datang, doain, selesai. Ananias mencetak Rasul Paulus. Tuhan sih gitu ya, tapi dia dipakai. Nangkap saudara? Kita semua rindu seperti itu. Surga turun dengan gerejanya, melalui gerejanya. Dengan apa? Kuasa-kuasa seperti itu. Amin. Kita akan lari cepat, supaya apa saudara? Waktu yang sudah singkat ini, betul-betul bukan untuk diri kita lagi. Tapi buat siapa? Buat surga. Kalau kita masih selfish, kita masih egois saudara. Kita masih banyak ketakutan, kita masih banyak insecurity. Yuk, cepat. Serahkan diri kita. Supaya kita boleh mengalami satu pemulihan saudara. Kenapa? Ketika Anda dipulihkan, Anda akan dipakai Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar. Amin. Kalau kita masih sibuk aja Tuhan, Tuhan ini kapan nih Tuhan? Pekerjaanku kok kayak gini-gini, usahaku kok kayak gini-gini lagi segala macam. Masih bergumul di dalam penghidupan dan lain sebagainya. Dan saya mau kasih satu encourage buat Bapak Ibu Saudara. Saya ngobrol dengan beberapa orang yang sedang saya mentoring, saya bilang gini. Tahu nggak? Manusia secara umumnya, secara natural termasuk saya. Itu kalau ketemu masalah, seneng nggak? Pasti enggak. Yang ada, masalah itu selalu kita jauhi. Betul? Coba di sini, siapa yang mau masalah? Pasti nggak ada. Ya, natural manusia kita itu kalau punya masalah, kita pengen menghindar, saudara. Betul nggak? Tapi beda. Ketika hidup kita diincar, saudara. Bapak, Ibu, Saudara harus berdamai dengan yang namanya masalah. Masalah adalah sparring partnernya kita untuk kita apa saudara? Menurunkan mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan saudara. Ya. Jadi ketika kita awalnya melihat masalah itu sebagai satu beban, ujung-ujungnya saudara, yang bukan masalah Anda, Tuhan akan utus Bapak Ibu Saudara untuk ngurusin masalahnya orang lain. Halo, ada amin? Ngurusin masalah sendiri aja gak selesai-selesai Gus, ngurusin masalahnya orang. Tapi itu kenyataan. Serius. Kalau Anda masih bergumul dalam masalah Anda sendiri, kapan mau dipakai Tuhan? Karena kalau Anda menyatakan Tuhan, pakailah aku untuk pekerjaanmu. Ya berarti siapa untuk apa? Ngurusin masalah orang. Yang ada apa? Anda akan ditelepon sama orang, Pak, Bu, atau apa segala macam. Ini anak saya punya masalah, tolong dong, bisa nggak? Ya udah,
tolong dong di gereja saya lagi ada masalah nih, pendoanya malah berantem sendiri. Padahal ngurusin masalah kan ya tahu sendiri ya Bapak Ibu Saudara ya, kayak serba salah segala macam. Tapi itu yang akan menjadi makanan sehari-hari gereja Tuhan. Percaya? Anda harus deal dengan masalah itu karena apa? Anda punya Tuhan. Ada hikmat Tuhan yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Ngebayang nggak sejauh itu? Kalau belum ngebayang, saya trigger di hari ini. Ya, supaya mulai hari ini sadar bahwa nantinya Bapak Ibu Saudara, Anda sudah nggak bicara soal masalah keadilan buat egoisme Anda, buat si ego Anda, enggak. Tapi lebih kepada apa saudara? Anda akan dibawa ke tempat yang Anda nggak suka, dibawa ke orang yang Anda nggak suka. Bukan saya bilang. Yesus ngomong sama Petrus, ketika engkau masih muda, engkau bebas berjalan semaunya, engkau mau pergi kemana, sok eta. Tapi ketika engkau menjadi tua, pinggangmu akan diikat, dan kau akan dibawa ke tempat yang kau tidak suka. Amin. Nggak mundur ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena apa? Semakin kita dewasa, Anda akan dibuat selfless. Semakin dewasa, Anda akan dibuat tidak mikir buat diri Anda. Tapi buat siapa? Buat agenda surga. Buat surga. Buat Tuhan. Amin. Awalnya saya juga berperkara kok kayak gitu. Kayak dapat tugas gitu ya. Dapat kepercayaan buat Gus tolong dong kelompok ini punya masalah. Mereka masih ada luka segala macam. Aduh, ngurusin orang luka nih. Jadi yang sebetulnya bukan kerjaan, bukan bagian saya, Tuhan bawa. Amin. Itu pekerjaan gereja Tuhan. Ya. Oke, saya akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mohon maaf kalau saya agak melambung terlalu luas, tapi saya akan coba untuk melanjutkan materi kita hari ini ya. Baik. Nah, berikutnya, yang bertelinga. Tuhan Yesus menuntut kita terus memakai telinga untuk mendengar Dia. Artinya, kita harus selalu menyodorkan telinga untuk dipakai mendengar, atau dengan kata lain harus rajin bertanya kepadanya. Pemakaian telinga yang benar amat menentukan Anda terus ikut gembala yang benar itu atau akan tersesat. Ya, di dalam Matius 11 ayat 15 dikatakan jelas, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 43, pada waktu itulah orang-orang akan percaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Markus 7 ayat 16, siapa saja bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Wahyu 13 ayat 9, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, ada pernyataan Yesus berkali-kali diulang tentang apa? Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bukan sebuah kebetulan? Pasti. Ada satu pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita bahwa kamu tuh punya telinga. Kalau punya telinga, pakai buat denger. Jadi yang selama ini kita berdoa terus dari sudut pandang kita korban, sudut pandang kita meronta-ronta, minta tolong, ya itu masih bayi. Ya, tentu itu nggak salah. Kalau kita masih awal-awal, saudara. Tapi dengan seiring berjalannya waktu harus ada perubahan. Di mana doa itu bukan hanya satu arah, kita minta, kita mohon. Betul, kita tidak dilarang untuk minta. Betul, kebenarannya adalah Bapa kita di surga akan memberikan. Mintalah maka akan beri, ketoklah akan kubuka. Itu prinsip bahwa kita sebagai anak diberi akses, diberi kunci, diberi kuasa, saudara. Tapi satu kebenaran yang lain yang perlu kita tambahkan di sini adalah apa? Dengar. Amin. Dengar-dengaran. Kalau boleh bilang, saudara, kadang gini ya, ada satu dorongan pelayanan yang saya lakukan. Itu tidak berujung baik. Dan dari situlah saya belajar untuk apa? Oke, berarti yang model seperti ini kuat banget, didorong banget, itu bukan dari Tuhan. Itu bisa dari emosional saya. Itu bisa dari kemauan saya. Even though itu baik, meskipun itu baik, meskipun itu kayak berguna, kayak itu bermanfaat.
tapi saya mulai belajar. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, walaupun satu saat Tuhan akan pakai Bapak Ibu Saudara untuk pelayanan, please tetap dengeran. Ya, Tuhan, apa yang kau mau buat orang ini? Supaya apa, Saudara? Supaya beban pelayanan itu tidak numpuk dalam hidup Anda. Kalau beban itu numpuk di dalam diri kita atau mungkin kemauan Anda tidak tercapai, wah ini harusnya begitu, ini harusnya begitu. Nanti yang marah siapa? Kita juga. Nah disitulah Tuhan akan tunjukkan bahwa ini sebenarnya siapa yang mau. Ya. Nah kalau itu Tuhan, pasti dia akan support. Kalau itu Tuhan, pasti akan memberikan damai. Meskipun mungkin dalam perjalanannya nggak smooth, nggak berjalan dengan baik, tapi dia akan kasih hikmat, saudara. Ya, masalahnya adalah banyak gereja secara bangunan. Ya, tadi saya tidak bilang semua gereja enggak, banyak gereja yang bagus, baik ya. Tapi enggak hanya gereja secara bangunan saja, komunitas, pelayanan, segala macam organisasi, ministry, apapun itu, saudara. Banyak terjadi luka satu dengan yang lain, melukai satu dengan yang lain, berselisih paham dengan satu yang lain. Karena apa? Masih mempertahankan egonya masing-masing. Mungkin yang didengar benar itu dari Tuhan, tapi egonya belum mati. Masih memaksakan diri. Masih menganggap aku paling benar. Masih menganggap harusnya pendapatku lebih bagus. Kenapa itu begini? Kenapa itu begini? Karena apa? Dasarnya didrive oleh apa? Ego. Itu saudara. Jadi saya mau bilang bahwa dasar itu harus kita hidupi loh. Kalau nanti next ke depannya kita bicara tentang hal yang lagi, saudara. Dasar-dasar itu tolong jangan ditinggalkan. Kalau kita ngomong sesuatu hal yang lebih tinggi lagi, berarti dasar itu menjadi satu basic sebagai satu pondasi yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan, yang harus Anda kerjakan. Ya, karena apa? Banyak akhirnya tim-tim pelayanan akhirnya ribut sendiri, akhirnya berselisih paham. Yang ada apa, saudara? Bukan kita sedang dirugikan, tapi surga yang sedang dirugikan. Ya, kayak kita menjadi satu tim harusnya melakukan kehendak Tuhan untuk kepentingan surga. Terjadi sesuatu, tapi yang ada karena timnya masih banyak luka, timnya masih banyak asumsi, timnya masih egois satu dengan yang lain, yang membuat apa? Berantem di dalam. Akhirnya yang dirugikan apa? Kehendak Tuhan nggak jadi. Karena apa? Yang membawa kehendak ini tunjuk-tunjukkan sendiri. Ya, gara-gara kamu sih. Gara-gara kamu nggak doa sih. Gara-gara kamu nyerobot posisiku sih. Dan seterusnya, saudara. Ya. Oke, next. Markus pasal 4 ayat yang ke-9 sampai ke-12. Oke, saya boleh dibantu. Salah satu mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membantu membacakannya. Ini dibaca semua saja, Markus 4 ayat 9, Markus 4 ayat 21 sampai 25. Yuk, yang bisa buka mic tolong, mungkin bisa bantu membacakan. Saya, Pak. Silakan, Bu. Markus 4 ayat 9. Lalu katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Lalu ia berkata kepada mereka, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka memang melihat, mereka tidak memahami, sekalipun memang mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan diberi pengampunan. Ya, yang Markus 4 juga ya Pak ya, 21 ya. Iya, Bu. Markus Ya, 4 semua ya, sampai ayat yang
25 ya. Ya, lalu Yesus berkata kepada mereka, mungkinkah orang membawa pelita supaya ditempatkan di bawah tempayan atau di bawah tempat tidur? Bukankah supaya ditaruh di atas kaki pelita? Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Markus 4:24. Lalu ia berkata lagi, perhatikanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Amin. Amin, Pak. Halo. Baik, terima kasih Bu Julia. Ya, ini Ya. ayat yang luar biasa sekali, saudara. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ini adalah ayat yang begitu luar biasa. Maaf kalau ada sedikit suara background hujan, karena memang hujan. Di tempat Bapak Ibu Saudara nggak tahu hujan apa enggak ya. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar dengan kuat. Oke. Tadi dikatakan begini ya. Ayat 22. Markus pasal 4 ayat 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Perhatikan di sini ya. Sesuatu yang rahasia yang tidak akan disingkap. Tapi kuncinya apa? Ayat 23, saudara. Dikatakan, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi saudara, kalau kita benar-benar mau taruh hati kita, telinga kita kepada Tuhan, saudara, nggak ada sesuatu yang tertutup. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Tuhan akan buka kepada kita. Asal apa? Kita sedengkan telinga. Sedengkan ini kita beri telinga kita, saudara. Nah, yang menarik lagi adalah tadi dikatakan ayat 11 ya. Oke, saya akan baca. Lalu ia berkata kepada mereka, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Perhatikan saudara di sini. Kenapa ada pembeda di sini? Murid-murid diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam apa? Perumpamaan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak memahami, sekalipun memang mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan diberi pengampunan. Mungkin bagi kita atau bagi Bapak Ibu Saudara melihat ayat ini, kok kayaknya Tuhan jahat ya? Kok masa dia nggak ngasih sih pengampunan? Ada yang tahu nggak di sini alasannya kenapa? Yuk. Ada yang tahu nggak nih? Maksudnya apa sih? Kenapa murid-murid dikasih tahu, kasih rahasia kepada orang luar, dikasih perumpamaan, dan supaya dia tidak berbalik dan dapat pengampunan? Why? Kenapa, saudara? Ada yang tahu nggak? Yuhu. Mungkin gini Pak, Tuhan itu pengen orang berusaha bertanya sama dia, berusaha mencari tahu, apa ya, mau berkomunikasi lah gitu. Kenapa begini, kenapa begitu gitu. Jadi ada curiosity. Oke, berarti ada satu apa ya, keseriusan gitulah ya kira-kira ya. Atau kalau pedagang di toko atau di Tokopedia atau di toko online gitu ya, ada orang-orang yang nanya doang gitu. Kalau nanya harga doang buat apa sih gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Esther. Saya akan lengkapi gini saudara ya. Kenapa kok terkesan kayaknya Tuhan tuh pilih-pilih? Jadi bukan pilih-pilih karena nggak adil saudara, tapi karena dia lebih bijak. Lebih bijaknya di mana? Gini, Tuhan tahu siapa yang punya hati, Tuhan tahu motivasi orang saudara. Kalau jelas muridnya, karena apa? Dia mau mengikutin dia mau tahu banyak, saudara. Tapi kalau orang luar, karena apa? Dia mau cari
sensasi, dia mau cari pengalaman-pengalaman yang wow, dan dia nggak mau bertobat. Buat Tuhan, buat apa saya kasih? Nangkep ya saudara? Jadi tergantung dari apa? Motivasi kita. Kalau motivasi kita punya hati sebagai murid, saudara, kita pasti akan datang, kita akan tadi seperti Bu Esther, punya hati curious, punya hati penasaran untuk Tuhan mau tahu dong kenapa nih, gitu ya. Tapi memang saudara, nggak semua segala sesuatu itu kayak Tuhan tuh kasih semua di depan. 1-100, mungkin ada 10% atau 20% yang Tuhan keep sementara waktu untuk apa saudara? Untuk kebaikan kita juga. Ya, jadi jangan paksa. Tuhan aku pengen tahu dong, apa dong gitu ya. Enggak semua-muanya itu Tuhan kasih. Karena apa? Tuhan mau didik kita. Kalau dikasih tahu sekarang bahaya. Kayak misal contohnya gini ya, Anda sebagai orang tua, Anda udah prepare warisan buat anak-anak nih. Ya dong. Kalau Anda sudah siapkan itu, anak yang masih, apalagi kalau anak yang masih mungkin masih nakal atau belum terlalu bijak, terlalu dewasa gitu ya. Kira-kira bijak nggak Anda kasih tahu ke anak itu? Nah, nanti papa mama udah siapin warisan ya buat kamu 100 M. Amin. Yang ada apa saudara? Dia akan hidupnya mulai males-malesan. Kenapa? Ekspektasinya ngapain gue susah payah, ngapain saya susah payah, toh juga akan dikasih warisan gede. Bener nggak? Saya pernah ketemu orang model kayak gitu saudara. Mata kepala orangnya cerita. Jadi dia akhirnya punya kehidupan yang nggak produktif. Dia jadi orang yang pasif, orang yang kayaknya pengangguran segala macam, akhirnya jadi bahan omongan buat orang banyak. Karena apa? Ya memang ada suku-suku tertentu ya, ada background keluarga-keluarga tertentu yang kayak buka-bukaan dari awal. Kamu udah siapin ya warisan kamu tuh di sini, kamu sebanyak ini. Jadi itu yang membuat justru apa saudara? Orang ini nggak berkembang. Yang ada apa? Dia akan mengharapkan warisan itu. Sama saudara seperti hidup kita kalau Anda mau tanya sama Tuhan. Nggak selamanya Tuhan kasih tahu. Supaya apa? Kebaikan kita. Jadi kalau Tuhan nggak kasih tahu, yang kita harus lakukan adalah apa? Respon hati kita. Itu yang penting. Ya. Asal respon hati kita itu tulus, benar, takut akan Tuhan, saudara. Itu udah dihitung sama Tuhan. Amin. Nah, oke, saya akan lanjutkan tadi di ayat Markus 4 ayat 24 dikatakan 25. Karena siapa mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai pun yang juga, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Ayat ini jangan dikaitkan sama berkat materi ya, saudara. Literally salah. Karena saya pernah dengar dan discuss sama orang juga, Gus, saya pernah dengar khotbah. Pendeta saya bilang, siapa yang mempunyai kebanyakan diberi. Kalau kita punya berkat banyak, berkat itu akan ditumpuk terus. Yang nggak ada malah diambil. Saya tertawa. No. Itu nggak bicara soal masalah berkat. Bicara soal masalah apa? Hati. Oke, saya bahasakan gini ya. Karena siapa yang mempunyai kerinduan, karena siapa yang mempunyai hati yang lapar, hati yang haus, hati yang penasaran, kepadanya akan diberikan hikmat, marifat, pewahyuan, dan terus menerus. Tetapi siapa yang tidak mempunyai hati, tidak mempunyai kerinduan, apapun juga yang ada padanya, apapun pengetahuan segala macam akan diambil. Kurang lebih bahasanya seperti itu, saudara. Anggap ya. So, miliki hati. Yang tadi Bu Esther bilang ya, miliki hati penasaran. Kejar Tuhan terus sampai betul dapat. Ya. Tapi kalau kita sudah dapat, saudara, nanti kita akan bicara setelah ini ya. Bicara menghidupinya. Supaya apa? Anda, Bapak Ibu Saudara, dan bahkan saya, itu bisa menghidupi firman yang betul-betul matang. Bukan hanya satu pihak. Satu pihaknya apa? Kita mengaku bisa banyak dengar, tapi jadi guru toh akhirnya.
nggak bisa jadi teladan. Ya. Nah ini step yang berikutnya, nanti kita akan bicara di situ. Oke. Next, bagian terbaik. Saya akan share screen. Oke. Banyak orang menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, lalu memikirkan pelayanan-pelayanan yang dapat memuliakan namanya dan bertindak untuk melakukannya. Padahal kerinduan Tuhan Yesus adalah untuk berbicara dan mengajar orang yang percaya kepadanya. Melalui itu, ia hendak mentransfer dirinya sendiri kepada Anda dan mengubah cara Anda berpikir menjadi seperti Dia. Setelah Anda sepikir dan satu roh dengan Dia, baru Ia mengutus Anda bekerja bagi Anda. Kita baca dulu ayatnya. Mungkin ada yang mau bantu bisa membacakan Lukas pasal 10 ayat 39 sampai dengan 42. Kalau ada yang bisa baca, silakan buka mic ya. Saya Mas Agus. Boleh, silakan. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendapati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ya, amin. Terus? Ayat 41 sampai 42, Bu. Ya. Sampai 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Ya, amin. Amin. Terima kasih, Bu Meta. Selanjutnya, ada satu ayat lagi. Di Kejadian 5 ayat 22 ya, Mas? Ya, silakan Bu. Ya. Kejadian 5 ayat 22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Lagi? Jadi mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Terima kasih, Bu. Nah, menarik ini. Menariknya apa, saudara? Gini, saya percaya orang yang mengasihi Tuhan akan rindu melayani Dia. Setuju ya? Amin ya? Nah, perhatikan di sini. Kerinduan untuk melayani Tuhan, kerinduan untuk menjadi saksi Tuhan, itu luar biasa, itu mulia, saudara. Tapi kebenaran yang harus kita sadari adalah apa? Sebelum kita kesana kemari dipakai menjadi saksinya Tuhan, kita harus menjadi apa, saudara? Orang yang melihat, orang yang merasakan, orang yang menghidupi, bukan hanya menceritakan. Ya. Kayaknya dasarnya gini, kalau Anda punya kerinduan, saya pengen melayani, saya pengen tertanam di sini segala macam. Punya hati untuk apa? Duduk, banyak denger-dengeran dengan Tuhan, supaya apa, saudara? Anda dibuat sepikir, satu roh, satu hati dengan Tuhan, saudara. Rasa-rasa ini dalam dunia pekerjaan pun juga nggak seperti itu kan? Pasti orang yang mau masuk dalam perusahaan yang baru, dia akan di-training terlebih dahulu, supaya apa? Tahu kerjanya apa, harus ngapain, betul tidak? Begitu juga. Bahkan terlebih lagi kerajaan surga, saudara. Karena apa yang di dunia ini menjadi satu gambaran apa yang terjadi di alam roh, apa yang terjadi di surga, saudara. Sama seperti orang-orang yang Tuhan pakai. Daud itu loh, mau jadi raja, harus sekolah kehidupan berapa tahun, saudara. Ya. Padahal dia udah diurapi, tapi nggak langsung diangkat. Kalau saya nggak salah, dia nunggu selama 14 tahun atau 16 tahun. Ya. Jadi biarkan Tuhan mendidik kita dulu, saudara. Ya. Gus, gimana kalau sekarang saya sudah mulai pelayanan segala macam? Ya mulai denger-dengeran. Jangan takut kalau misalkan, udah kamu fokus dulu, kamu belajar dulu.
Karena one day, satu saat, Anda akan dibawa untuk keliling lagi. Seperti itu. Ini kalau sudah mulai pelayanan banyak, biasanya susah untuk duduk. Sibuk dengan jadwal jawab, ini harus ini harus itu, segala macam. Udah nggak ada waktu. Nanti kalau nggak ada pelayanan, stres, nggak bisa duduk. Kayak kehilangan pekerjaan. Kayak gitu ya. Jadi, melalui kisah Maria dan Marta ini jelas, saudara. Jadi Martanya salah nggak? Enggak. Tapi gini, pahami kebenarannya gini, saudara. Yang jadi prioritas adalah apa? Sediakan hati dan telinga dulu buat Tuhan. Sebelum kita action. Jangan banyak action, tapi nggak denger-dengeran. Kata Tuhan apa? Marta, Marta, kamu telah menyibukkan dirimu. Tapi juga bukan berarti gini, ya udah saya mau duduk diam aja deh, saya nggak mau pelayanan. Salah juga. Kalau kita bener dengerin dia, pasti gini kok. Kita denger, lakukan. Kita denger, dapat instruksi, lakukan. Gitu. Jadi cerna dengan lengkap ya, Bapak Ibu ya. Jadi, jangan menangkap satu sisi tok. Bukan berarti terus, udah saya males, saya lebih baik denger-dengeran aja, dengerin Tuhan terus. Satu sisi rohani bener, tapi kalau memang itu maunya Tuhan ya. Tapi kalau mau Tuhan, udah cukup, kamu salah, ini ada yang butuh kamu, enggak mau Tuhan, aku mau di sini aja deh. Salah juga kan gitu ya. Tapi kalau banyak actionnya tok ya, nggak pernah dengerin instruksinya, ya pasti akan bergumul dengan pelayanan ya. Banyak masalah sana sini, kita akhirnya bingung gimana cara menanganinya. Sana punya masalah, sini punya masalah, benturan sana sini segala macam. Kenapa? Gak denger-dengeran. Ya. Karena di dalam Kejadian 5 ayat 22 yang tadi Ibu Metaria bacakan, Henokh hidup bergaul dengan Allah, saudara. Pergaulan ini yang akhirnya apa? Akan mencerminkan siapa sahabat kita, siapa orang yang kita dekat. Betul tidak ya? Kalau seorang sahabat itu pasti akan transfer, akan geraknya akan sama, satu frekuensi, saudara. Itu yang Tuhan kerindukan. Makanya butuh apa, saudara? Mengenal, belajar suara Tuhan. Amin. So, untuk hari ini mungkin saya akan cukupkan ya, karena di tempat saya kondisinya nggak kondusif juga, suara hujannya terlalu berisik, mungkin di mic nggak terlalu terdengar, tapi sayanya agak keberisikan. So, ada yang mau tanya boleh sebelum kita berdoa. Shalom Mas Agus. Oke, gimana Bu Meta? Ya. Menarik tadi pembacaan tadi, memang dari kemarin-kemarin juga udah, hati saya juga udah ingin tahu ya untuk seseorang yang bernama Henokh gitu ya, kenapa Tuhan bisa angkat. Tapi di Alkitab memang tidak menjelaskan begitu rinci ya Mas Agus. Akhirnya saya ngulik-ngulik di YouTube gitu ya, siapa sih Henokh sebenarnya gitu. Deret semua tuh, ada judul-judulnya gitu kan. Akhirnya saya ngeklik deh tuh salah satu judul mengenai Henokh gitu. Tapi saya dengar-dengar terus, ada rupanya ada kitabnya dia sendiri yang tidak tercantum di Alkitab kita ya Mas Agus. Jadi saya mendengar gini, tapi hati saya gini, ini benar apa enggak ya? Ini boleh apa didengar apa enggak ya gitu. Jadi saya mau nanya Mas Agus Agus pernah nggak kitab Henokh ya? Ya, terus ada kitab-kitab yang lain juga ternyata ya, yang banyak juga ya gitu. Saya nggak mau terusin sih, salah gitu. Gimana Mas Agus? Oke, pertanyaan yang bagus. Thank you Bu Meta ya. Kalau ditanya, saya pernah baca kitab Henokh? Pernah, tapi nggak sampai selesai. Kalau ditanya, bener nggak segala macam? Ada benernya, tapi ada yang membingungkan juga. Ada beberapa jawaban dari saya. Yang pertama gini, saya pernah sekolah intensif ya, dari salah satu hamba Tuhan. Dia belajar tentang sejarah segala macam. Dan saya coba tanya hal yang sama.
Kitab Henokh ini kalau dilihat dari sejarah gimana, Pak? Saya tanya begitu. Gini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kitab-kitab ini kan semua udah dikanonisasi ya. Artinya dikumpulkan dari berbagai tempat. Itu luar biasanya tuh gini loh. Antara satu kitab dengan kitab yang lain itu ditemukannya di tempat-tempat yang nggak berdekatan loh. Bahkan beda negara bisa loh. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya, ini kalau Anda pelajari dari sejarahnya. Setelah itu diketemukan, adalah mulai dikumpulkan dari kitab Kejadian sampai Wahyu yang Bapak Ibu Saudara pegang sampai hari ini. Oke. Apakah kitab-kitab di luar itu juga banyak? Oh, tentu banyak. Banyak sekali. Bahkan bukan hanya kitab Henokh, kitab ini, kitab itu, segala macam banyak. Banyak. Nah, salah satu kitab Henokh itu penulisnya adalah istilahnya saya tuh lupa ya. Intinya gini ya. Di zaman-zaman gereja mula-mula dulu tuh banyak sekali nabi-nabi palsu sebetulnya. Banyak yang mengajarkan ajaran-ajaran penemuan-penemuan. Oh, ini lo bener loh, kayak gini segala macam. Tapi akhirnya orang itu nggak diakui sebagai nabi atau rasul gitu loh. Ya, itu penulisnya kitab Henokh. Jadi makanya lebih amannya, ya jawaban yang kedua gini. Saya punya iman gini Bapak Ibu Saudara ya, bahwa kitab yang kita sudah tahu, yang sudah ada hari ini, walaupun mungkin kayaknya masih terbatas tanda petik ya, kalau dibandingkan dengan penemuan-penemuan di luar sana, di dalam Google, YouTube, atau apapun itu ya, masih banyak lagi, knowledge-nya masih banyak di luar sana, saudara. Tapi gini, percaya dengan iman bahwa Tuhan itu sendiri turut bekerja kepada orang-orang yang Tuhan sudah pilih. Ya, artinya tuh gini, kalau kitab yang sudah ada ini aja Kejadian sampai Wahyu Anda telan, Anda makan, Anda kunyah, dan Anda dapat revelation, Anda dapat wahyu dari Tuhan, Anda itu udah dapat loh hatinya Tuhan. Nggak perlu lagi nambah-nambah yang lain yang membuat kita confused, membuat kita bingung. Jadi kalau saya lebih menyarankan hari-hari ini ya buat Bu Metaria atau siapapun di sini, sudahlah, jangan terlalu banyak tahu-tahu sesuatu yang lebih, tapi pelajari yang ada ini, karena ini aja kalau digali nggak bisa habis loh. Betul nggak? Yang sudah ada ini saudara ya, kalau kita ngomong kitab Wahyu aja deh, itu nggak habis-habis. Sampai hari ini buat saya pribadi Bapak Ibu, kitab Wahyu belum saya bisa mengenal 100%, terus terang. Ya, walaupun Tuhan sudah banyak singkapkan tentang pewahyuan kitab Daniel segala macam kayak gitu-gitu, tapi buat saya masih belum bisa mengenal secara 100%. Masih banyak yang harus saya gali. Kira-kira seperti itu Bu Meta. Ya, jadi lebih baik yang ada ini pelajari lagi dan mulai dengar si penulisnya langsung, yaitu siapa? Roh Kudus. Karena kalau kita sudah jelas kenal penulisnya, kita bisa tanya, Tuhan maksud ayat ini apa sih? Tuhan bisa jelasin nggak Henokh itu lebih dalam kayak apa? One day pasti Tuhan jelasin Bu. Kira-kira begitu Bu Meta? Ya, awalnya sih gini kan, Henokh hidup bergaul karib dengan Tuhan, lalu diangkat hidup-hidup ya. Jadi saya ingin itu gimana sih bergaulnya sampai ke mana gitu saya cari, tapi penasaran memang tidak dikasih tahu di Alkitab itu aja sih. Ya. Jadi ngeklik malah jadi kemana-mana gitu. Iya, benar-benar. Dan bahkan kalau Anda penasaran ya Bapak Ibu, siapa Melkisedek? Saya pernah cari tahu siapa sih Melkisedek. Melkisedek tuh nggak punya turunan loh. Siapa dia? Saya pernah tanya segala macam. Ini Tuhan nih sejarahnya nggak ada segala macam. Siapa nih Melkisedek? Dia tuh imam sebelum suku Lewi loh. Betul nggak? Siapa dia? Dia adalah anak Allah. Dia adalah orang kudus yang memang diutus jauh sebelum Tuhan Yesus. Gitu kira-kira. Ya. Jadi ada satu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda nggak tahu, nanya langsung sama penulisnya. Gitu kira-kira ya. Iya, makasih Mas Agus. Oke, thank you udah tanya Bu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih ya buat waktunya.
Sebelum kita akan tutup doa, saya minta Bapak Ibu Saudara yang bisa membuka video, silahkan dibuka karena saya akan ambil fotonya sebentar. Ya. Oke, saya tunggu beberapa saat karena masih ada yang baru membuka. Saya hitung sampai 3. Oke. 1, 2, dan 3. Oke, satu layar lagi. Sebentar. 1, 2, dan 3. Oke, baik. Kita berdoa dulu ya, Bapak Ibu. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kami ucap syukur untuk hikmat-Mu yang mengalir, pewahyuan-Mu yang turun, dan biarlah Roh Kudus yang tambah-tambahkan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Bapa, anak-Mu berdoa saat ini. Di hadapan anak-anak-Mu ini, semua yang ada di layar Zoom ini adalah orang-orang yang rindu, orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, orang-orang yang mengasihi-Mu. Bapa, bawa mereka setiap pribadi lepas pribadi mengenal pribadi-Mu, mengenal pribadi Tuhan Yesus, mengenal pribadi Roh Kudus, sehingga mereka boleh berjalan menghidupi rancangan-rancangan, menghidupi kehendak-Mu, dan mereka berjalan menurut jalan-jalan-Mu. Tuhan, bukalah setiap telinga roh anak-anak Allah ini, dimanapun mereka berada. Ajar mereka untuk punya kepekaan hati untuk menangkap sesuatu yang daripada-Mu. Roh Kudus, bantu murnikan terus hati nurani mereka dari semua luka, dari semua motivasi, dari semua ambisi, dari semua kedagingan-kedagingan yang ada. Tuhan, bantu setiap anak-anak Allah ini untuk memakukan kedagingan mereka di atas kayu salib, dan Roh Kudus yang bantu, Roh Kudus yang tolong, sehingga tidak lagi berjalan dengan pikirannya sendiri, tidak berjalan dengan apa yang dia mau, tapi berjalan dengan instruksi-Mu, berjalan dengan hati mereka, karena kehendak-Mu Engkau taruh. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu turun di dalam nama Yesus. Anugerah dan kasih setia dari Tuhan, kasih dari Bapa Surgawi, dan persekutuan dengan Roh Kudus mengiring anak-anak-Mu ini setiap saat. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ngomong-ngomong, minggu depan tanggal 27, apakah mau lanjut atau udah mau break nih? Saya mau tanya. 27 hari apa? 27 hari Senin. Nggak ada yang ini ya. Oke ya. Jadi tanggal 27 kita masih pemuridan. Nanti mungkin pulang kampung. Oke, sampai ketemu hari Senin ya berarti ya. God bless ya. Mari. Thank you. Bye. Terima kasih Pak Agus, maaf. Sama-sama. Nggak apa-apa, tenang. God bless ya.